Anak-anak, sebelum kita belajar, akan sebaiknya kita memperhatikan kebersihan di sekitar kita terlebih dahulu demi kenyamanan kita saat belajar. Nah, karena kelas kita sudah bersih, maka kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Wah, anak-anak ibu semangat sekali ya pada hari ini. Baiklah anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita menjadi berkah dan bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita. Kepada ketua kelas kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin amin. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan murotal surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setelah mendengarkan murotal surat Al-Ikhlas tadi, apakah anak-anak ibu tahu apa manfaat dari surat Al-Ikhlas tersebut? Nah, kalau tidak tahu, maka ibu akan menyampaikan bahwa manfaat dari surat Al-Ikhlas ini yaitu sebagai pelindung bagi siapapun yang membacanya. Jadi kita itu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga surat Al-Ikhlas ini mampu mendatangkan pahala yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasannya surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Itulah beberapa manfaat dari surat Al-Ikhlas. Jangan lupa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, baik di rumah maupun di tempat lain ya anak-anak. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Nah, adapun materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang menjelaskan taksiran dan luas lingkaran dan taksir keliling dan luas dari sebuah lingkaran serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa mampu untuk memahami pengertian dari lingkaran. Yang kedua, siswa mampu untuk memahami bagaimana cara mencari keliling lingkaran. Yang ketiga, siswa mampu untuk menentukan bagaimana mencari luas lingkaran. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu untuk menyelesaikan masalah terkait dengan lingkaran. Anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke inti pembelajaran yang pertama ya. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang pertama yaitu tentang pengertian lingkaran. Berbicara tentang lingkaran ini, pasti di pikiran anak-anak ibu sudah tergambar bagaimana bentuk dari lingkaran ini.
Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik-titik tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak ibu pasti sudah banyak menjumpai benda-benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya itu seperti apa, Bu? Contohnya itu seperti tutup gelas, tutup panci, jam dinding, kaset CD, dan masih banyak lagi contohnya. Dalam lingkaran ini terdapat unsur-unsur lingkaran dan juga nilai pi. Unsur-unsur lingkaran ini yaitu adanya titik pusat. Titik pusat lingkaran terletak pada tengah-tengah lingkaran dan biasa disebut dengan titik O. Adapun jari-jari lingkaran yaitu garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik luar lingkaran. Misalnya, kita tulis titik A dan B. Garis yang menghubungkan titik pusat dengan salah satu garis ini, misalnya dari titik O ke titik A atau dari titik O ke titik B. Garis yang menghubungkan ini dinamakan dengan jari-jari lingkaran dan dilambangkan dengan huruf R kecil. Adapun di dalam lingkaran ini yaitu adanya diameter. Diameter itu adalah garis yang menghubungkan dari titik A ke titik B. Diameter ini disimbolkan dengan huruf D kecil. Diameter memiliki panjang 2 kali dari panjang jari-jari lingkaran. Nah, itulah unsur-unsur dari lingkaran. Membahas tentang lingkaran ini tentunya kita tidak bisa lepas dari nilai pi. Nah, nilai pi ini yaitu bernilai 22/7 atau 3,14. Yang menjadi catatan di sini yaitu apabila jari-jari lingkaran itu adalah kelipatan 7 seperti 7, 14, 21, 28 dan seterusnya, maka nilai pi yang kita gunakan yaitu 22/7. Namun bila jari-jari lingkaran itu bukan kelipatan 7, maka yang kita gunakan yaitu nilai pi 3,14. Itu tolong dipahami dan diingat, karena itu akan memudahkan kita untuk menyelesaikan permasalahan mengenai lingkaran. Paham ya, anak-anak? Jika sudah, sekarang kita belajar tentang keliling dan luas lingkaran. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan keliling dan luas lingkaran. Keliling lingkaran adalah panjang garis luar suatu lingkaran, sedangkan luas lingkaran adalah luas area dalam lingkaran. Selanjutnya kita masuk kepada rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran yaitu jika diketahui jari-jari, maka rumus yang digunakan yaitu keliling sama dengan 2 kali pi kali r. Namun, jika diketahui itu diameter, maka rumus yang kita gunakan yaitu keliling sama dengan pi dikali d. Bisa dipahami anak-anak? Selanjutnya yaitu rumus luas lingkaran. Nah, rumus luas lingkaran ini yaitu luas dengan pi dikali r dikali r, atau luas sama dengan pi dikali r kuadrat. Nah, agar lebih jelas kita terapkan dalam contoh soal. Tentukan keliling dan luas lingkaran berikut ini. Perhatikan contoh soal yang pertama, yaitu tadi kita telah belajar tentang rumus keliling lingkaran. Nah, rumus keliling lingkaran yaitu 2 dikali pi dikali r. Nah, di sini itu dapat kita lihat bahwa jari-jarinya yaitu adalah kelipatan 7. Maka kita menggunakannya itu pi 22/7. Maka ditulis 2 dikali 22/7 dikali 28.
Cara penyelesaian selanjutnya yaitu 28 dibagi 7 berarti dapat 4. 2 dikali 2 hasilnya adalah 44. 44 dikali 4 sama dengan 176 cm. Itu adalah hasil dari keliling lingkaran. Selanjutnya, cara mencari luas lingkaran. Nah, tadi kan di sini itu dapat kita lihat bahwa pi-nya adalah kelipatan 7. Maka ditulis luas lingkaran sama dengan pi dikali r dikali r sama dengan 22/7 dikali 28 dikali 28. Caranya juga sama seperti tadi, yaitu dicoret. Yang pertama itu adalah 28 dibagi 7 dapat 4. 22 dikali 28 sama dengan 616. 616 dikali 4 sama dengan 2464 cm kuadrat. Nah, kenapa cm kuadrat? Karena tadi R-nya itu adalah R dikali R, itu adalah R kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke soal selanjutnya. Pada soal ini, yang diketahui itu adalah diameter. Nah, diameter itu adalah 8. Maka rumus yang kita pakai untuk mencari keliling lingkaran ini yaitu pi dikali diameter. Jadi ditulis di bawahnya 3,14 dikali 8. 3,14 dikali 8 sama dengan 25,12 cm. Oke, nah selanjutnya kita mencari luas dari lingkaran ini. Nah, untuk mencari luas lingkaran ini kita menggunakan rumus luas sama dengan pi dikali r dikali r. Nah, bisa ditulis juga luas lingkaran sama dengan pi dikali r kuadrat. Nah, di lingkaran ini atau di soal nomor 2 ini karena jari-jarinya itu tidak dituliskan atau tidak kita temukan, sedangkan di sini hanya diketahui diameter, maka tadi pada pembelajaran kita sebelumnya bahwa diameter itu 2 kali jari-jari, maka oleh itu mencari jari-jarinya tinggal kita bagi diameternya menjadi 2, berarti 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Maka ditemukan bahwa jari-jari dari lingkaran ini yaitu 4. Cara penyelesaiannya yaitu luas sama dengan pi dikali r kuadrat sama dengan 3,14 dikali 4 kuadrat sama dengan 3,14 dikali 16 sama dengan 50,24 cm kuadrat. Maka itulah hasil dari luas lingkaran. Nah, sampai situlah pembelajaran kita mengenai taksiran keliling dan luas lingkaran. Apakah ada anak-anak ibu yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka tugas selanjutnya yaitu silakan anak-anak ibu kerjakan tugas berikut ini, yaitu mencari luas dan keliling lingkaran pada soal tersebut. Nah, sampai disinilah pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih dan terkurang, ibu mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.